Gue ngerasa ada yang aneh dengan Akila. Kenapa dia suka adrenalin yang serius? Bilangin jangan suka ngebut ya, itu bahaya. Halo guys, monolog suara hati Raisa tentang keanehan karakter Akila seakan sengaja buat jadi sebuah teka-teki atau malah memperjelas sebenarnya sisi dalam diri Akila memang menyukai hal-hal berbahaya dan penuh adrenalin. Berhubung sejak kecil kehidupan Akila selalu berada di bawah kontrol dan rasa takutnya pada Mama Mayang, jadi banyak keinginan yang gak pernah benar-benar tersalurkan. Mungkin karena itulah sebabnya energi berlebih tersebut justru meledak dalam bentuk yang jauh lebih absurd, hobi ngoceh, heboh, sampai sering tantrum. Namun disinilah karakter Akila terasa semakin unik karena perpaduannya justru seperti kebalikan dari para pencari adrenalin pada umumnya. Kalau biasanya ya orang mengejar bahaya lewat aksi, Akila malah menyalurkan dorongan itu lewat tingkah lakunya yang super aktif. Nah, bisa aja dari suara hati Raisa maka alurnya mulai mengarah. Tiba-tiba Akila mau menyalurkan hobi dengan latihan kebut-kebutan dengan kemampuan jumping seperti Raisa, atau malah nantinya dikaitkan dengan obsesinya Billy. Bisa aja kan nanti ketika Akila mulai menghadapi situasi berbahaya akibat ulah dari Billy, mungkin Akila malah melihat situasi itu bagaikan sebuah tantangan baru. Jadi sesuatu yang harusnya buat orang lain ketakutan justru bisa terasa seperti pengalaman penuh adrenalin bagi Akila. Di sini Kiel jagain kamu supaya kamu kabur. Jaya jahat. Oke, alurnya dibahas dari awal nih. Semalaman Rus seolah jadi penjaga pribadi yang memastikan Akila nggak tiba-tiba kabur hanya demi memaksa Raisa mengajaknya kebut-kebutan. Namun pas kebetulan Hana yang baru pulang malah cerita kalau besok pagi Dava akan datang menjemputnya. Otak Akila pun langsung dapat ide cemerlang guys, dan tahu sebaiknya buru-buru tidur aja. Bahkan Akila sampai ngigau segala seakan sedang dibonceng Raisa. Tentu aja dong Rus dan Hana yang ngelihatnya jadi merasa harus ekstra waspada sampai mereka memilih tidur dengan terus melukin Akila yang emang posisinya di tengah, seakan mereka sedang ngejaga tahanan yang bisa kabur kapan aja. Sayangnya strategi pengamanan itu hanya bertahan sampai pagi karena Rus yang akhirnya terbangun hanya bisa dikagetkan ternyata yang mereka kekepin sekedar bantal guling, sedangkan Akila udah menghilang dan hanya meninggalkan selembar catatan yang menjelaskan seolah pergi sarapan bersama Harry dengan pesan penting gak perlu ribet mencarinya. Keselnya Rus di sini pada diri sendiri guys, kenapa bisa ketiduran sampai nggak nyadar Akila pergi, sekaligus kesel juga sih kenapa Akila nggak ngebangunin atau pamitan dulu. Namun ternyata Rus bisa percaya dengan tiap kalimat di catatan itu, dan Rus pun tahu sebaiknya nggak jadi pengganggu Akila yang sedang bersama Harry. Hanya aja baik Rus dan Hana sama sekali nggak tahu bahwa Akila sebenarnya sedang menjalankan misi rahasia, atau lebih tepatnya hendak menyalurkan obsesi yang tertunda. Jadi pagi itu Akila yang buru-buru bangun langsung mengirimkan pesan chat ke Dava memintanya segera datang lebih cepat, seolah ada situasi yang sangat darurat. Alhasil Dava khawatir terjadi sesuatu pada Hana. Kepanikan Dava ini membuktikan perasaannya ke Hana emang semakin tulus, bukan lagi sekedar kesepakatan drama pura-pura. Namun begitu Dava nyampe ke parkiran apartemen yang ada, Akila malah langsung memaksanya untuk mengantarkan ke rumah kontrakan para cewek. Sekaligus Dava harus meminjamkan motor untuk nanti dipakai kebut-kebutan di boncengan Raisa. Bahkan Akila menggunakan cara cukup licik dengan pura-pura mengetahui sebuah rahasia Dava dan mengancam akan membongkarnya pada semua orang. Bagi kita sebagai penonton tentu aja ya ancaman Akila mungkin terasa lucu karena lebih seperti aksi bocah yang sedang memaksa untuk mendapatkan keinginannya. Namun Dava justru langsung salah paham mengira rahasia yang diketahui Akila berkaitan dengan hubungan pura-puranya dengan Hana. Mau nggak mau nih Dava akhirnya bersedia mengikuti permintaan Akila dengan syarat jangan sampai Mohan, Harry, juga Rose mengetahui semuanya atau malah menyalahkannya. Tanpa mereka sadari, rupanya Billy dari balik pintu mendengar seluruh pembicaraan. Di sini ekspresi sedih Billy menahan cemburu karena nggak rela tawa Akila untuk siapapun selainnya. Namun anehnya Billy sengaja nggak mau muncul untuk menyapa mereka ataupun juga langsung pergi ketika Dava udah ngebonceng Akila menjauh. Billy malah tetap berada di tempatnya seolah sengaja menunggu sebuah momen yang tepat. Dan bener aja guys, gak lama kemudian Harry tiba di parkiran sambil terus nelponin HP Akila yang gak kunjung ada jawaban. Disinilah Billy kembali memainkan perannya dengan wajah polosnya menghampirin Harry lalu menceritakan secara detail apa yang baru aja ia lihat dan dengar. Billy memang ya seolah sedang membantu karena mungkin benar-benar khawatir dengan rencana Akila yang hendak kebut-kebutan. Namun sebenarnya Billy sedang berusaha memanfaatkan Harry untuk menjadi pihak yang ngomelin dan membatasi kebebasan Akila. Dengan begitu guys, di mata Akila Harry kembali menjadi sosok yang mulai mau mengontrolnya. Sementara Billy akan bisa tampil sebagai orang yang terlihat peduli dan mungkinnya nanti Billy yang siap mendengarkan curhatan Akila seakan Billy yang paling mau memahaminya. Lebih dari itu, laporan Billy ke Harry juga bisa menjadi strategi untuk mendapatkan kepercayaan dari Harry yang merasa Billy telah mau
memberikan informasi penting pagi itu. Ya mungkin aja Harry pun perlahan akan menurunkan kewaspadaannya. Padahal ya justru di balik sikap polos itulah Billy semakin leluasa mendekati orang-orang di sekitar Akila dan akan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan Akila. Sementara itu di rumah kontrakan para cewek, Raisa yang baru aja bangun tentu langsung dibuat kaget oleh kedatangan Akila. Belum sempat benar-benar sadar, Raisa sudah harus menghadapi segala paksaan, bujukan, rengekan, dan ocehan Akila yang meminta dibawa kebut-kebutan saat itu juga. Semakin Raisa mencoba menolak, maka semakin kuat pula keinginan Akila. Seperti biasa guys, Akila mengeluarkan jurus andalannya, ratapan panjang seperti suara kicauan burung tanpa henti, seolah hidupnya begitu menderita karena mimpi sejak kecil yang gak pernah kesampaian, yaitu merasakan kebut-kebutan di jalan. Tentu aja supaya harapannya terkabul, maka segala janji dan keyakinan yang siap ngejamin bahwa Raisa nggak perlu mikirin reaksi Harry nantinya. Ya seolah Akila sangat yakin semuanya akan baik-baik aja. Pas bersamaan, Vicky dan Karina yang awalnya bingung mendengar keributan akhirnya ikut mendekat. Namun melihat Akila yang begitu memelas, bahkan mereka tahu banget ya dari semalam teriakan Akila yang begitu heboh via telepon pengen banget kebutan bersama Raisa. Alhasil mereka pun merasa kasihan dan bantu membujuk Raisa agar menurutin keinginan Akila sebentar aja. Akhirnya Raisa pun menyerah guys. Mereka nantinya menggunakan motor Dava. Nah kebayang perasaan Dava yang sebenarnya harus menanggung dilema karena sadar kalau sampai ketahuan resikonya besar. Jadi harapannya semoga aksi di pagi itu benar-benar bisa menjadi rahasia. Namun tanpa mereka tahu, dari seberang jalan Mosa sudah berada di atas motornya sambil memperhatikan. Semalam Mosa memang ya melihat postingan video balapan antara Raisa dan Mohan. Awalnya Mosa hanya berniat memantau, tapi situasi pagi itu justru memberikan kesempatan emas untuk melihat kemampuan Raisa secara langsung. Maka Mosa pun mengikutinya. Sedangkan Raisa tadinya sama sekali nggak berniat terlalu kebut-kebutan. Gimana pun ada tanggung jawab keselamatan Akila yang nggak mungkin dianggap sepele. Tapi Akila nggak berhenti membujuk, ocehannya, ratapannya, sampai hasutan terus keluar tanpa jeda. Raisa masih berusaha bertahan untuk berkendara dengan aman. Untuk sesaat ya, Akila seakan hampir nyerah dan hanya doa dalam hati berharap terjadi sebuah keajaiban yang bisa membuat Raisa berubah pikiran. Dan siapa sangka mukjizat itu datang dalam bentuk Mosa. Jadi Mosa yang sengaja pakai helm full menutup wajah ini tiba-tiba banget ngebut dan menyalip dengan aksi yang seolah memberikan tantangan. Namun Raisa yang sempat kaget masih mencoba menahan diri. Tapi kombinasi antara hasutan Akila dan tantangan pengendara misterius jadi pemicu sempurna untuk membangkitkan jiwa racing Raisa. Seketika semangat Raisa berubah, motor mulai melaju semakin cepat. Sementara Akila terus jadi penyemangat paling heboh di belakangnya. Bahkan ketika motor mulai melakukan aksi ekstrim seakan terbang saat jumping, sorakan Akila pun makin menjadi. Sedangkan Mosa yang berada di balik helm sampai terbelalak saking kagumnya melihat kemampuan Raisa. Seakan Mosa baru aja mendapatkan bukti langsung bahwa kemampuan Raisa memang jauh di atas perkiraannya. Sejauh ini sih aksi kebut-kebutan tersebut masih berlangsung tanpa insiden. Jalanan pagi yang relatif sepi membuat situasinya terlihat seolah memang sengaja disiapkan untuk menjadi arena balapan liar. Tapi tetap aja ya, keseruan ini pasti memiliki konsekuensi setelah semuanya selesai. Raisa harus siap menghadapi Harry, Mohan, dan Rose ketika rahasia mereka terbongkar. Selain itu sih terpenting, jangan karena ledakan emosi mengacaukan konsentrasi hingga terjadi hal yang gak diinginkan pada mereka di jalanan itu.